Kali ini saya akan menjelaskan program untuk mengonversi bilangan desimal ke biner. Pertama-tama, seperti biasa dalam membuat program, kita menggunakan file header terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan file header iostream. Guna dari file header ini adalah agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan inline. Kemudian kita gunakan using namespace std. Guna dari using namespace std ini adalah untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Kemudian kita gunakan in-main, di mana in-main ini adalah fungsi utama dan program utama diletakkan sesudah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Ini. Kemudian kita deklarasikan tipe data yang akan kita gunakan dalam membuat program ini, yaitu di sini menggunakan tipe data integer, kemudian variabel-variabel yang dibutuhkan yaitu variabel bil, kemudian variabel bit dengan array yang kapasitasnya 50, kemudian variabel i, variabel j, dan variabel n. Kemudian cout masukkan bilangan desimal, artinya kata masukkan bilangan desimal ini akan ditampilkan ke layar. Kemudian cin bil, di mana bil ini adalah variabel untuk bilangan desimal. Maksudnya ketika kita menginputkan angka atau bilangan, maka bilangan tersebut akan ditampung oleh variabel bil ini. Kemudian kita deklarasikan untuk i itu sama dengan 0. Dan lakukan perulangan jika bil itu lebih besar dari 0, maka kita bisa mengetahui nilai n itu adalah sisa pembagian dari bil dibagi dengan 2. Kemudian untuk mengetahui bil ini, kita lakukan pembagian antara bil dibagi dengan 2. Kemudian i++, artinya i akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Kemudian untuk bit i itu sama dengan n. Selanjutnya lakukan perulangan untuk j itu sama dengan 8. I kurang dari j, j min min. Mengapa j di sini sama dengan 8? Karena kita akan menghasilkan nilai biner yang digit 8, maka j dimulai dari 8. I kurang dari j, j min min. Arti j min min ini adalah j akan berkurang 1 setiap kali perulangan. Maka jika ini terpenuhi, akan tampilkan ke layar atau kita tampilkan ke layar 0. Kemudian kita lakukan perulangan itu syaratnya jika i-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita tampilkan ke layar bit ke i. Selanjutnya, untuk mengetahui i itu, kita lakukan pengurangan antara i dikurang dengan 1. Kita coba run. Masukkan bilangan desimal. Bilangan desimal kita inputkan 8. Maka outputnya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ini didapatkan dari sini. Saya jelaskan alur programnya. Di sini kan bil itu lebih besar dari 0. Kita inputkan bil tadi kan 8. 8 lebih besar dari 0. Ya, benar. Nah, kita masuk ke sini. Untuk n itu adalah bil dibagi dengan 2, sisa pembagiannya berapa? Artinya, untuk nilai n ini adalah sisa pembagian dari bil dibagi dengan 2. Untuk n kan bilnya tadi 8. 8 dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 0. Jadi n sama dengan 0. Bil sama dengan bil tadi kan 8 dibagi 2, 4. Jadi untuk bil itu sama dengan 4. I++ artinya i akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Berarti i tadi kan kita deklarasikan i-nya masih sama dengan 0. 0 ditambah dengan 1 hasilnya 1. Berarti i di sini 1.
Kemudian bit I. I-nya tadi 1, bit ke 1 sama dengan N. N-nya tadi 0, bit ke 1 sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke sini lagi. Untuk bil tadi kan sama dengan, yang terakhir tadi bilnya itu sama dengan 4. 4 apakah lebih besar dari 0? Terus dia masuk ke sini. Jika benar, untuk N-nya itu sama dengan bil dibagi 2. Sisa pembagian bil dibagi 2. N itu berarti bilnya kan 4. 4 dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 0. Berarti N sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai bil ini, yaitu pembagian dari bil dibagi 2. Bil tadi 4 dibagi 2, hasilnya 2. Berarti 4 dibagi 2 hasilnya 2, berarti bilnya sama dengan 2. Kemudian I plus artinya I akan bertambah 1. Jadi kan I yang terakhir tadi kan 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. I di sini adalah 2. Bit I tadi 2. Bit kedua itu sama dengan N. N tadi sama dengan 0. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Bil tadi yang terakhir kan 2. Apa 2 lebih besar dari 0? Nah, selanjutnya dia ke sini jika memenuhi. Untuk N-nya itu kan sama dengan bil. Bil tadi 2. 2 dibagi 2. Sisa pembagiannya adalah 0. Berarti N di sini 0. Kemudian untuk nilai bil itu, bil dibagi dengan 2. Bil tadi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi untuk bil itu sama dengan 1. Kemudian I plus artinya I akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Berarti I tadi yang terakhir 2. 2 ditambah 1, 3. Berarti posisi di sini I-nya sama dengan 3. Kemudian bit ke I. I tadi kan sama dengan 3. Berarti bit ketiga itu sama dengan N. N-nya 0. Berarti bit ketiga itu sama dengan 0. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Untuk bil tadi yang terakhir kan 1 nilainya. Apakah 1 lebih besar dari 0? Ya, benar. Berarti kita masuk ke sini. Untuk N itu kan bil tadi 1 dibagi dengan 2. 1 dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 1. Kemudian bil itu adalah bil dibagi dengan 2. 1 dibagi dengan 2 itu sama dengan 1. I plus artinya I akan bertambah 1 setiap kali perulangan. I ditambah 1, yang terakhir tadi kan 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Bit ke I tadi 4. Bit keempat itu sama dengan N-nya itu, yang tadi kan 1. Berarti bit keempat itu adalah 1. Kemudian kita masuk ke sini, ke perulangan ini. Untuk J sama dengan 8. I kurang dari J, J min. Saya jelaskan alur programnya. Untuk J itu kan sama dengan 8. I-nya tadi, yang terakhir tadi kan I-nya posisinya 4. Berarti 4 kurang dari 8, benar kan? Berarti dia cout 0. Kemudian masuk ke sini. Syaratnya itu I tidak sama dengan 0. Nah, I tadi kan 4. 4 tidak sama dengan 0. Berarti benar. Nah, berarti dia ditampilkan ke layar bit ke I. Bit ke I itu I-nya tadi kan 4. Bit keempat hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Karena J min berarti posisi J sekarang adalah 7. Kemudian untuk I-nya itu sekarang adalah di sini, karena yang tadi 4. Karena di sini untuk mengetahui nilai I dikurang 1, I-nya tadi 4 dikurang 1 hasilnya 3. Berarti kita ketahui di sini J-nya itu sama dengan 7, I-nya itu sama dengan 3. Berarti 3 kurang dari 7. I-nya tadi 3, J-nya 7. 3 kurang dari 7. Benar kan? Berarti cout 0. Kemudian kita masuk ke sini untuk I. I tidak sama dengan 0. 3 tidak sama dengan 0. I-nya tadi kan 3. Berarti 3 tidak sama dengan 0. Benar.
Kemudian berarti cout bit ketiga. Bit ketiga itu adalah sama dengan 0. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Untuk J-nya itu kan J min, berarti tadi J-nya 7, sekarang J-nya 6. Selanjutnya untuk I-nya itu, I yang terakhir tadi kan 3. 3 dikurang 1, hasilnya 2. Berarti 2 kurang dari 6. Berarti dia tampilkan ke layar 0. Kemudian untuk perulangan I tidak sama dengan 0, I-nya tadi kan yang terakhir tadi I-nya 2. Berarti 2 tidak sama dengan 0. Itu benar kan? Berarti cout atau tampilkan ke layar bit ke-2. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Untuk J-nya itu kan J min, jadi J-nya itu sama dengan 5, untuk I-nya itu, I tadi kan 2. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Berarti I-nya 2. Jadi 2, maaf, I-nya tadi kan yang terakhir 2. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Berarti kita ke sini I-nya itu kan sama dengan 1. 1 kurang dari J-nya tadi 5. Berarti cout 0 atau tampilkan ke layar 0. Kemudian kita masuk ke sini. Apakah I tadi kan posisinya 1. 1 tidak sama dengan 0. Benar kan? Berarti dia tampil ke layar bit ke-1 itu sama dengan 0. Dan selanjutnya, coba kita, untuk yang sekarang I-nya tadi kan posisinya 1. Nah, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Jadi I sekarang itu posisinya adalah 0. Nah, apakah berarti kan ini syaratnya I itu tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini posisi I-nya itu sama dengan 0. Apakah 0 tidak sama dengan 0? Salah, berarti dia berhenti. Jadi yang muncul ke layar itu adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Berarti benar program yang kita buat tadi.